Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Dengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah pengukuran listrik dan instrumentasi. Jadi selama 1 semester ke depan, insya Allah saya akan membawakan mata kuliah ini, di mana pokok yang akan kita bahas sebenarnya adalah mengenai prinsip dari alat-alat pengukuran listrik. Oke, terlebih dahulu karena ini pertemuan pertama, saya memperkenalkan diri. Ini masih ada 3 orang yang hadir di perkuliahan ini. Nama saya Parlin Siagian. Saya dosen tetap di jurusan Teknik Elektro Unpad ini. Saya mulai mengajar itu dari tahun 2019 di Unpad. Jadi memang masih terhitung baru. Namun sebelumnya saya juga mengajar di beberapa universitas lain sebelum saya mengajar di Unpad. Kemudian dalam perkuliahan ini perkuliahan yang pertama ya di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Insya Allah mungkin minggu depan saya berencana kita kuliahnya melalui e-learning. Jadi nanti bahan itu akan saya upload di e-learning, kemudian kita berdiskusi di forum chattingnya. Jadi nanti kan bisa lebih leluasa karena tidak supaya kita bisa tetap melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi nanti setelah bahannya saya upload di e-learning, kemudian kita diskusi, mungkin kita aturlah waktunya kalau kita memang mau melakukan pertemuan dengan Zoom atau tatap muka. Nah, jadi bahan saya upload di Zoom, kemudian bahan saya upload di e-learning, portal e-learning, kemudian baca, kemudian kita diskusikan melalui grup WA ataupun melalui e-learning itu sendiri. Oke, sekarang kemudian masalah penilaian, nanti kita juga ada tugas-tugas. Tugas ini baik itu nanti merupakan petugas paper atau apalah. Kemudian juga mungkin ada juga
praktikumnya juga. Jadi memang sangat penting karena kalau belajar pengukuran tentunya kita harus mengenal alat-alat ukurnya. Karena nanti itu yang akan kita gunakan dalam percobaan-percobaan yang lain misalnya atau dalam mata kuliah yang lain. Nah, kita membutuhkan yang namanya alat ukur. Gitu. Jadi memang penting juga kita untuk melakukan praktikum atau percobaan. Cuma memang karena di laboratorium peralatannya masih terbatas, maka mungkin ya kita buat nanti secara mandiri, mungkin tugas buat apa gitu kan, buat pengukuran atau kita praktek menggunakan alat ukur itu aja. Yang jelas jangan sampai setelah kita selesai dalam mata kuliah ini adik-adik tidak bisa menggunakan alat ukur gitu kan. Minimal alat ukur sederhana. Misalnya ya tentunya alat ukur dasar seperti multimeter, kemudian di multimeter itu banyak komponen-komponennya, mengukur tahanan, mengukur arus, mengukur tegangan, kemudian mengukur kapasitansi, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin mengukur tester untuk mengukur tahanan tanah yang akan banyak digunakan nanti. Banyak lagi alat ukur sebenarnya, namun yang sederhana yang bisa kita gunakan tentunya alat-alat ukur yang sederhana saja. Gitu. Oke lah, kita coba masuk ke materi. Saya akan share sekedar pengantar ya. Oke. Jadi di yang pertama ini kita mengenal alat ukur. Jadi kemudian tujuan dari pengukuran. Jadi memang kita mengharapkan di sini karena ada tujuan ini, ada pokok materi, mahasiswa itu memahami berbagai macam alat ukur listrik dan kesalahannya. Jadi ada alat-alat ukur listrik, kesalahannya, kemudian kalibrasinya, serta memahami penggunaan alat ukur listrik dan metode pengukurannya. Kemudian kalau praktikumnya, mahasiswa mampu melakukan pengukuran listrik menggunakan alat ukur listrik tentunya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai setelah selesai mata kuliah kita masih belum bisa menggunakan alat-alat ukur listrik. Ada beberapa hal yang akan dipelajari: sistem pengukuran, karakteristik peralatan dan metode pengukuran, kemudian klasifikasi alat-alat ukur listrik dan penggunaannya, kemudian kesalahan dalam pengukuran, metode pembanding, dan kalibrasi alat ukur. Kemudian ada pengukuran pesan-pesan listrik, arus, tegangan, resistansi atau tahanan, kemudian kapasitansi, induktansi, daya nyata, daya reaktif, dan faktor daya. Ada juga kalau peralatan yang lebih banyak digunakan kalau di PLN itu namanya PQ meter, juga mengukur daya reaktif, daya aktif, kemudian juga harmonik, dan lain sebagainya. Kemudian kalau buku ya terserah, yang penting menggunakan tentang pengukuran. Kalau saya menggunakan ini Dr. Sujana Sapii dan Dr. Osamu Nishino pengarangnya. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. Ini buku lama sebenarnya. Lama kali ini, dari tahun berapa. Tapi masih bisa lah untuk dasar-dasarnya, teori-teorinya kita pakai. Walaupun sekarang ini pasti alat ukur sudah tidak seperti ini lagi. Tapi dasarnya daripada pengukuran itu memang masih seperti itu ya. Masih menggunakan alat ukur.
Jadi ada klasifikasi alat ukur kumparan putar, alat ukur besi putar, alat ukur elektrodinamis, alat ukur elektrostatis, dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, ada relative error, kemudian systematic error, kemudian perhitungan maksimum systematic error, tahanan dan pengukurannya, dan seterusnya ya, nanti kita bahas saja satu persatu. Mulai dari satuan standar, satuan menunjukkan besaran apa yang akan diukur. Kemudian sistem satuan standar itu ada namanya, ini sepertinya sudah pernah kita pelajari di SMA ya. Sistem CGS, cm, gram second, kemudian ada juga MKS, meter kilogram second, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk satuan-satuan tentunya kita semua sudah tahu ya, arus listrik satuannya ampere, simbolnya I, kemudian tegangan simbolnya V, satuannya adalah volt, tahanan simbolnya R, satuannya ohm, daya P, kemudian satuannya watt, kemudian indutansi simbolnya adalah L, satuannya Henry, kemudian kapasitansi simbolnya C, satuannya farad, kemudian muatan listrik atau Q, satuannya adalah kolom. Kemudian ini konversi satuan dari yang ada, misalnya piko, nano, mikro, mili, senti, desi, deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, dan lain sebagainya. Ini tentunya sudah kita, konversi satuan seperti ini sudah kita pelajari di sekolah lanjutan pun sudah ada dipelajari, bahkan di SD pun sudah dipelajari. Oke. Kemudian ada klasifikasi alat ukur menurut prinsip kerja dan konstruksinya. Jadi menurut prinsip kerjanya dan konstruksi alatnya itu sendiri. Yang pertama itu alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar ini prinsip dasarnya adalah seperti prinsip konversi energi listrik, di mana generator dapat menghasilkan listrik, begitu juga motor dapat menghasilkan putaran ketika dimasuki arus listrik. Nah, untuk alat ukur kumparan putar ini prinsipnya hampir mirip dengan motor. Karena apa? Karena ada arus yang dimasukkan dalam kumparan sehingga dapat memutar jarum penunjuk. Artinya arus listrik dalam suatu penghantar yang berada dalam medan magnet akan melakukan atau akan terjadi putaran atau aksi reaksi antara arus listrik pada kumparan dengan medan magnet yang ada di sekelilingnya. Gambarnya seperti ini. Atau alat ukur yang bekerja dengan prinsip listrik ditempatkan dalam medan, ini bukan medan listrik, tapi medan magnet permanen. Prinsip kerjanya yang ini. Kumparan bergerak dalam medan magnet permanen. Kemudian silinder inti besi terletak di antara kedua kutub magnet. Jika ada arus searah yang mengalir melalui komponen tersebut, maka gaya elektromagnetis yang mempunyai arah tertentu akan dikenakan pada kumparan putar. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada arus listrik, kemudian dalam
medan magnet, maka kawat tersebut akan mendapatkan gaya. Gaya inilah yang akan menggerakkan jarum pada alat ukur itu, sehingga dia akan menunjukkan berapa harga hasil pengukurannya. Ini komponen-komponennya itu ada magnet tetap atau magnet permanen, ini nomor 1 ya. Yang ini juga. Kemudian yang ke nomor 2 itu kutub magnet. Nah, yang ini kutub magnet. Jadi ini dari magnet permanen tadi akan muncul kutubnya. Itulah yang berada dekat dengan kumparan alat ukur itu. Yang ketiga adalah inti besi lunak. Inti besi yang ada pada bagian yang berputarnya. Jadi pada kumparan yang ini yang saya tandai dengan warna merah misalnya. Yang ini. Bulat itu, kemudian pegas spiral. Jadi ini pegas spiral, saya hapus dulu yang tadi. Yang pegas spiral itu yang ini. Nah ini. Kemudian ada jarum penunjuk, ya inilah jarum penunjuk tentunya yang menjadi acuan dari alat ukur itu. Jarum penunjuknya. Kemudian ada rangka kumparan putar tentunya. Rangka kumparan yang nomor 7. Yang ini ada dikasih rangkanya dia untuk tempat melilitkannya. Nah, jadi ada satu rangkanya. Kemudian ada tiang poros yang nomor 8. Sorry, mana nomor 8 ini? Kenapa? Oh, yang ini. Jadi dialah yang menjadi penyangga daripada jarum yang berputar itu tiang poros. Kemudian kita sudah belajar di konversi energi listrik bahwa arah gaya berdasarkan hukum tangan kiri dari Fleming. Nah, jadi ini tangan kiri ini harus kita hafal selaku orang elektro, ini harus betul-betul kita hafal. Ada gaya, telunjuk kita menunjukkan gaya tangan kiri ya, jangan tangan kanan. Kemudian ini arus, kemudian ini arah magnetnya. Gaya yang dihasilkan adalah ini rumusnya. N itu jumlah lilitan, jadi dalam kita membuat satu kumparan, ini katakanlah intinya, kemudian kita lilit. Nah ini jumlah lilitan ini adalah N, berapa banyak kita melilitkannya. Kemudian A itu panjang dan lebar daripada ini. Mana B? Lebar kumparan, A itu panjang kumparan. A itu adalah panjang kumparan dan B besar adalah medan magnet dalam celah udara tadi yang kita lihat di sini tadi ya. Nah, di celah udara ini dia celah udara. Nah. Ada magnet dan ada arus yang melewati kumparan. Sebenarnya inilah yang akan nanti diukur itu. Yang akan diukur itu adalah arus yang melewati kumparan.
yang akan diukur menjadi sesuatu nilai parameter yang dibutuhkan untuk diketahui. Kemudian ada juga kalau TD adalah torsinya, yaitu besarnya BNA kali B. B itu adalah lebar kumparan, panjang dan lebar kumparan. Jadi A kali B itu adalah luas kumparan, kali N berapa banyak lilitan, kali dengan arusnya. Itu torsi yang diukur oleh peralatan itu. Itulah prinsip kerja dari alat ukur itu. Jadi dia bergerak itu berdasarkan arus yang melewati kumparan. Kemudian pegas dipasang pada gambar untuk mendapatkan simpangan jarum yang sesuai dengan harga dari besaran arus yang diukur. Nah, jadi fungsi dari pegas tadi adalah untuk agar supaya ini jarumnya. Jadi ketika dialiri arus jarum itu, maka dia akan menyimpang ke sini. Kemudian berikutnya dia akan ke sini, membal lagi misalnya. Baru dia menuju ke titik yang ditetap. Inilah hasil pengukurannya. Itulah hasil ukuran. Jadi dia akan bergerak pertama itu karena momen pertama itu bergerak ke sini. Kemudian dia akan tertarik lagi ke sini. Baru nanti bergerak lagi ke tengah, dia menuju harga statis yang dia tidak akan berputar lagi atau tidak akan bergerak lagi. Jadi kalau tidak ada pegasnya tentunya, maka jarum ini akan ketika dia berputar pertama ke sini, ya sudah berputar di sini. Dia akan menunjukkan harga berapa gitu kan. Kemudian ketika kumparan dilepasi, dia tidak akan bergerak lagi, tapi dia akan mati di sini posisinya. Makanya diperlukan pegas ini, penahannya. Berapa kuat pegas itu ya tergantung pada hasil kalibrasi, berapa yang akan digunakan, sehingga hasil pengukurannya itu, pembacaannya di skala, akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan arus yang melewati kumparan itu atau arus yang diukur. Jadi ketika ada pegas maka ada momen lawan besarnya TC atau T counter sama dengan tau kali theta. Di mana tau itu adalah konstanta pegas, kemudian theta adalah sudut simpangannya. Ketika dalam keadaan seimbang tentunya adalah TD atau torsi yang dihasilkan oleh kumparan alat ukur itu harus sama dengan theta atau gaya lawannya, momen lawannya, atau momen counternya. Maka TD tadi di sini kita perolehkan TD itu ini. Kita masuk ke sini, BNAB kali I sama dengan T kali theta, tau kali theta. Sehingga dapatkan theta sama dengan BNAB kali I per tau. Kemudian sehingga BNAB kali I per tau adalah konstanta alat ukur, namakan konstanta alat ukur. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, dari gerakan osilasi jarum penunjuk maka diperlukan redaman dengan cara rem udara dengan menghisap tabung.
Kedua, rem arus putar dengan keping atau magnet permanen. Yang ketiga, memasang rangka pada kumparan putar dengan kerangka aluminium supaya jarum itu tidak berosilasi. Kerangka aluminium akan timbul arus induksi yang arahnya melawan dari arah putaran kumparan putar. Jadi melawan arah kumparan putar sehingga menghambat putaran. Ya kalau tidak kan makanya tentu dia seperti motor gitu. Nah, akan berputar. Dia akan berputar seperti motor dan tidak bisa berhenti gitu kan, akan berputar terus-menerus sejauh 360 derajat. Tapi dengan adanya rem udara dengan penghisap tabung, kemudian rem atau arus putar dengan keping dan magnet permanen, kemudian memasang rangka pada kumparan putar dengan kerangka aluminium. Kerangka aluminium akan timbul arus induksi, kata tadi akan melawan arah gerakan daripada kumparan putar. Kemudian penggunaan alat ukur ini dalam pengukuran arus searah sebagai ampermeter, ohmmeter, voltmeter, dan multimeter yang sifatnya menggunakan arus atau mengambil sampel arus daripada yang diukur untuk nanti diketahui nilainya itu melalui alat ukur kumparan putar ini. Penggunaan alat ukur ini dalam pengukuran arus searah sebagai ampermeter tadi, ohmmeter, voltmeter, dan multimeter. Kemudian penggunaan pada pengukuran arus bola balik diperlukan suatu punya arah atau rectifier sebelum diukur. Jadi kalau dia mengukur arus bola balik, sebenarnya dia disearahkan dulu dalam alat itu. Disearahkan. Sehingga dia dapat membaca pengukurannya, hasil pengukurannya. Ini seperti yang saya katakan tadi, simpangannya pertama dia dari posisi 1. Kemudian dia lari ke posisi 2. Jadi harus dilihat dia dari posisi 1 ini. Kemudian dia ke posisi 2, kemudian dia ke posisi 3, baru nanti konstan di posisi 4. Ini sistem peredamannya seperti yang tadi. Ada kopel peredam di sini. Atau apa tadi? Pegas. Ada pegasnya. Ada untuk alat ukur kumparan putar, saya kira sudah clear. Prinsipnya sama dengan prinsip motor listrik, hanya saja dia diberikan peredam supaya dia tidak berputar secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah alat ukur besi putar. Ada 2 tipe. Satu jenis tolak atau repulsion type. Yang kedua jenis tarik-menarik, yaitu attraction type. Konstruksinya seperti ini. Yang terdiri dari kumparan tetap dan pasang besi lunak yang mudah dimagnetisasi. Jadi ini ada besi lunak namanya. Penempatan besi lunak seperti pada gambar, yaitu terhubung dengan sumbu dari jarum penunjuk sehingga dapat bergerak bebas. Jadi dia ini yang jenis tolak atau repulsion type. Prinsip kerjanya sekarang kita baca. Arus mengalir. Jadi arus mengalir melalui
kumparan ini, kemudian timbul medan elektromagnetik yang memagnetisasi besi lunak. Arah kedua kutub lunak akan sama. Nah, ini ada N sama dengan N, S sama dengan S. Yang mengakibatkan saling tolak-menolak sehingga terjadi pergeseran jarum penunjuk. Nah, jadi jarum penunjuk akan bergeser akibat adanya perputaran. Karena kedua besi lunak tersebut mempunyai arah kutub yang sama, maka alat ukur akan dapat dipergunakan untuk mengukur besaran arus searah dan bolak-balik. Itu jadi kalau ini sistem yang tarik-menarik, artinya pasti kutubnya akan dibuat berbeda sehingga dia akan terjadi tarik-menarik. Berikutnya adalah alat ukur elektrodinamis, yang mana terdiri dari kumparan putar dan kumparan tetap. Jadi ini ada dua buah kumparan ya, yang satu ini, kemudian yang satu ini. Kemudian ini kumparan putarnya. Ini kumparan tetapnya. Ini juga tetap. Yang di sini yang putar. Prinsip kerjanya adalah bila ada arus yang mengalir melalui kumparan putar, melalui sini, dan kumparan tetap, ini yang kumparan tetap, maka akan terjadi interaksi antara medan magnet dan arus yang menyebabkan terjadinya momen putar pada kumparan tersebut. Sehingga jarum memberikan simpangan maksudnya. Pegas spiral berguna untuk memberikan momen lawan sehingga penunjukan jarum sesuai dengan besaran arus yang diukur. Jadi di sini juga ada pegas spiralnya. Pegas spiralnya yang digunakan untuk memberikan momen lawan. Nah, ini hijau. Sehingga simpangannya itu tidak terjadi secara terus-menerus gitu atau berputar ya. Tapi dibatasi oleh satu pegas. Gambarnya seperti ini. Ini yang pegas lawan tadi. Ini jarumnya. Di sini dikasih arus. Sehingga terjadi arus listrik pada sini, pada kumparan yang tetapnya berinteraksi dengan kumparan putarnya di sini. Mana? Di sini ada kumparan putarnya. Alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur arus searah dan arus bolak-balik. Tapi jarang digunakan karena pemakaian dayanya cukup tinggi, ya karena dia mengalirkan arus pada besi ini. Ya, jadi pasti rugi-ruginya kan besar ya kan. Pemakaian yang lain yang banyak dijumpai adalah dalam pengukuran daya sebagai wattmeter. Untuk wattmeter dia digunakan karena di situ ada arus, ada tegangan, sehingga bisa diambil nilai dayanya, ada arus, ada tegangan. Berikutnya yang terakhir adalah alat ukur elektrostatis. Konstruksinya terdiri dari elektroda tetap, elektroda putar, dan cincin pelindung. Ini yang seperti pada meteran listrik zaman dulu ya, yang lama, yang ada piringan berputarnya. Berdasarkan prinsip elektrostatis, sebagai interaksi kedua elektroda,
Elektroda putar ini. Elektroda putar. Dua-duanya ini. Yang ini jarum penunjuknya. Ini kawat penahannya. Jika tegangan tinggi V ditempatkan di antara elektroda, yaitu elektroda tetap dan elektroda putar, ini elektroda tetapnya, maka akan timbul atraksi atau interaksi yang mengakibatkan bertambahnya kapasitas dari kondensator. Elektroda putar akan berputar dan dihubungkan dengan suatu alat sehingga dapat memutar jarum penunjuk. Ini prinsip dari elektrostatis. Gambarnya seperti ini. Kalau yang ini bentuk dari samping, ini di sini elektroda tetapnya tadi. Ini cincin pelindungnya. Kemudian di sini timbul medan magnet. Kemudian ini ada elektroda putar yang dia akan berputar ketika ada tegangan antara elektroda tetapnya. Ada tegangan antara elektroda tetap dan elektroda putarnya. Jadi berarti alat ukur ini menggunakan tegangan dimasukkannya arus dari sini untuk memberikan gaya pada jarum penunjuk. Jarum penunjuk akan bergerak karena adanya interaksi dengan elektroda tetap ini, antara elektroda putar dan elektroda tetap. Jadi pada prinsipnya adalah interaksi antara dua buah medan magnet. Dari semua peralatan ukur ini menggunakan interaksi antara dua medan magnet sehingga bisa menghasilkan putaran. Berikutnya adalah alat ukur induksi. Konstruksinya terdiri dari piringan logam yang dapat berputar pada porosnya dan dua buah kumparan tetap. Bila kumparan dilalui arus, timbul medan magnet yang akan menginduksi piringan logam sehingga menimbulkan momen putar. Penggunaan alat ini sebagai pengukur tegangan arus dan daya. Kalau yang kita gunakan biasanya daya pada kWh meter. Jadi itu saja yang menjadi pembahasan dasar daripada semua alat ukur yang menggunakan prinsip kerja daripada medan magnet. Jadi apapun alat ukur, terutama alat ukur tegangan, arus, dan daya, itu menggunakan prinsip medan magnet. Interaksi antara dua buah medan magnet yang dilalui arus yang akan diukur dengan sebuah magnet permanen yang ada pada alat itu. Jadi kalau terjadi interaksi, maka akan timbul gaya. Gaya itulah yang akan memutar jarum. Jarum akan berputar secara terus-menerus kalau tidak kita pasang pegas atau penahannya. Jadi itu saja dasar yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan baca literatur mengenai pengukuran arus listrik. Silakan kalian baca di mana saja, banyak online juga untuk menambah pengetahuan tentang pengukuran arus listrik.
Sekian saja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya screenshot lah. Oke. Rest.